أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang sangat kami hormati dan yang saya ta'zimi para seretan sejajar sedekoma artinya ta'afal asma'ikon dan sedaya situ-situ yang tomat sebulan setahun dineka Ustaz Khairi dan juga sesama dan kaulah berjati wabil khusus sahibul hajah sahibul bed asmana siapa? Bapak Sowi sekeluarga sekalima memakai keberkahan rutinan yasin dan tahlilan. Alhamdulillah puji syukur ketika hadirat Allah Subhanahu wa taala sekalima pula disampaikan bisa hadir ketika ditopangkunan dalam rangka baca yasin dan tahlil fikir dari Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka pula sampaian ketika Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba saya kerindu di Allah, saya cintai di Allah Subhanahu wa taala, juga hamba-hamba yang beruntung di dunia kelak dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga selain moga boleh sampai kali topangkunan selain dunia moga-moga berkumpul di Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hubungan mereka terjadi hubungan yang istiqomah. Amin 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 ya rabb. Amin. Tidak apa-apa kalau bagi masyarakat hadirin sesuai dengan Allah jadi masa ordinat dunia itu ambisinya besar, keinginannya itu sangat besar. Keinginan apa itu? Karena apa masalah? Ya, tentunya yang diinginkan bukan ibadah. Benih yasinan seperti ini benih. Mungkin ambisinya, keinginannya mencari yasin, apa bakalan ambu ya? Benar mencari yasin. Soal lebur yasin, lebur tahlil. Oke. Begitu juga orang itu. Kalau ambisi atau keinginannya itu abejeng akhirnya mantek terus senyamana orang lebur bejo lebur ngaji lebur zikir mencari Quran terus tak dengan cuma nyata apa boleh sampai nekat ambisinya keinginannya boleh buat masalah urusan dunia masalah urusan dunia bib kadang-kadang manusia nikah andi dunia secokok minta boleh Allah Subhanahu wa taala. Beri cokok situ di Allah minta dua, ke kiri dua minta dua, di telok minta empat. Begitu juga dengan yang lain. Andi perusahaan, ya Allah, bilang kau desan di usaha perusahaan, bilang kau desan di usaha, ya Allah, deki beri usaha, ya Allah, beri apa? Perusahaan, beri kantor, beri toko, kita tak boleh, ya Allah, tak dengan, tak dibina minta bina, ya Allah, pekerja dua, ya Allah, beri bina situ, minta boleh dua. Ini ada di dua. Beri dua, ya Allah, minta beri Allah, minta empat. Beri empat, minta lima boleh. Tak boleh. Ini lah. Pantai rasanya boleh. Aksawi.
Nggih Mas Sawi sing Bapak Sawi ya. Nikah. Macet. Cek merami kan motor-motor ala. Tamu reading sini dalam ini. Kira aku pernah ketemu akhir betul ya. Tahu salah ini mau sampai dalam editing. Nah, perang kira itu. Gini kawan, ambisi keinginannya seseorang di dunia ini kan itu. Lain mau ngodiin orang-orang soleh, orang-orang sesama ada Allah Subhanahu Wa Taala, ambisinya itu selalu ibadah kepada Allah. Tapi kalau misalnya baca Al-Quran oleh sajus itu saya terus nambah sajus boleh, kalau justru nambah boleh terus tak ada ibadah Allah Subhanahu Wa Taala kan orang seperti Allah Subhanahu Wa Taala lain menggulu sampai ya boleh urusan mereka saya kebetulan di kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam situng hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adahu inna asyadda ma'akhafu alaikum khoslatan seolah sepaling gula kebetulan kanjeng Nabi terhadap kalian wahai umatku khoslatani jika kita dua perkara. Mereka dua perkara itu sepaling kebetulan lagi kamu itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa kebetulan Nabi Muhammad TV masalah urusan dunia tak kelem Nabi Muhammad makin ketaber di malaikat kuno pada tim masa kelem Nabi Muhammad. Napa boy kanjeng Nabi ini ketaber mau jadi kelem kanjeng Nabi kan dito kebetulan terti merasa sepaling soki dari dunia ada seperti sofikan dari kanjeng Nabi Muhammad. Mau apa? Mau Nabi Allah Sulaiman hebat. Maksudnya arti Nabi Sulaiman ini kalau luar biasa kesokitan. Mereka mau Nabi Muhammad kelem di kesokitan Nabi apa? Di kesokitan sebenarnya dunia ini kawan. Kesokitan apa? Nabi Sulaiman ada anak-anak. Cuma Nabi Muhammad ini kan orang yang paling zuhud, orang yang paling tak senang di dunia, orang yang paling tak ambisi di dunia, ambisinya di urusan akhirat, ambisinya nanti urusan apa? Pelaban amalan-amalan sekolah sebagus sampai kau pentingkan Nabi Muhammad berjauh sampai almarhum kodama sampai bengkak. So kalau mereka sampai Nabi saking banyak berjus Nabi Muhammad saking ahli tak ada mengumpul sampai bengkak kita gara-gara apa lagi tak recok jalan makanya dua perkara paling apa sepaling kebetulan ini kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah ittiba'ul hawa. Napa ittiba'ul hawa mereka? Fahuwa ya'dilu 'alil haqqi. Ittiba'ul hawa kan kita kanjeng Nabi orang sejauh dari kebagusan. Orang sejauh dari saya. Kenal serta saya. Mampir malam Jumat tak detek malam Minggu malam Jumat kadang-kadang orang ini kan terjun ke Suramadu mungkin mereka takut ada panapan mereka mulai Suramadu tak yang ditong kenapa boleh malam Minggu waduh mereka orang-orang yang sejauh di Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dari kebagusan mereka saya berbeda di kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing nomor dua, ya, bahwa tulul amal orang yang sangat ambisi yang besar, keinginan yang besar. Sebenarnya sudah saya jelaskan. Kenapa? Fa'innahu hubbu lidunya. Orang yang memiliki ambisi yang besar itu yang dimaksud adalah orang yang selebur di dunia. Mobil di Papua, mobil Pajero, di Fortuner, di Fortuner kali dua kita Alphard.
dari alfat andi telok minta sepur. Dari sepur minta pesawat, dari pesawat minta kapal. Ini kalau ambisinya orang, keinginannya orang. Ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Kalau sudah terjadi pada diri kita, maka kita susah. Angin saat melakukan kebagusan. Karena kenapa? Karena kita akan selalu memforsil tenaga boleh sampai untuk bekerja. Kapan aja, tak peduli panas, tak peduli kehujanan, malah orang yang diambisi cinta di dunia, pasti dia akan memforsil tenaganya dan waktunya untuk menuntut atau mencari dunia. Orang yang merasa senang di dunia kebahagiaan. Sampai banyak kejadian-kejadian orang lebur itu gara-gara lebur dunia matain orang lain, matain tetangga, matain kancana, nipu orang, guru orang terus macam. Gara-gara apa senang di dunia, jadi bisnis searot, seriba lah, sejudi lah, macam-macam wis, natudara. Negatif. Ya, makanya ala summa qala, kemudian Nabi Muhammad ada berkata, inna Allah azza wa jalla sa'buna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala yu'ti dunya ala man yuhib wa yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan beri dunia sebagai orang yang cintai oleh Allah, juga orang yang tak lebur di Allah. Di masalah dunia yang katakan bekalan ebedri bi Allah dan siapa abelah terserah. Tak remeh masalah dunia Allah subhanahu wa ta'ala. King benih orang Islam, tak benih orang yang lebur, tak bi Allah. Benih orang yang cinta sesama Allah, entah orang sejauh dari Allah, juga ebedri dunia saatnya dengan bi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Fir'aun, yang hidup di zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Soki orang selain apa? Orang sesama ada Allah. Juga ada saya di dunia Nabi Allah, termasuk Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf. Banyak orang yang selain Allah saya di dunia Allah. Intinya situ mereka. Apa? Tak usah ambisi, tokoh yang ada sebenarnya mereka nikmatnya syaitan. Faida ahabballahu abdan, kalau sudah Allah yang cinta lebur dan kemudian dan hambanya aqdahul iman, bekalan hamba kan dianugerahi iman di Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain berburu di Allah, oh ya cinta dan hamba dia, tapi iman di Allah supaya percaya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mulai sampai mulai kena lahir itu iman di Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah sampai di bulan iman ya Allah, anugerahi kami iman ya Allah, beri kami bisa masuk agama Islam. Nah lahir dari tabu keluar. Orang itu bersampian orang seiman dengan Allah, alhamdulillah mulai sampai juga berdetik orang sampai apa? Sampai semakin detik orang seiman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pernah senang ada. Lanjut. Bebas. Ngobrol santai. Terus lanjut ke hadis kadinta ala kangen Nabi engai tapi tak umat enga apa kata Nabi ala inna dunya anna lidini abna'an walid dunya abna'an enga pitang tak umat soal guna agama ya andi anak buah punya budak agama ini punya anak buah, dan begitu juga
seongguna dunia ya, juga anti budak atau anti pembantu, anti budak. Jadi budak agama, jadi budak dunia. Dan Rasulullah kunu min abna'i din wala takunu min abna'i dunya. Ketika lebih wahai umatku, ya budaknya agama, wala takunu min abna'i dunya, jangan sampai kalian semua menjadi budaknya dunia, diperbudak ya, mainan gitu. Betapa banyak semakin nikah khususnya ya orang yang diperbudak dengan dunia, orang yang dipermainkan dengan dunia. Bukan cuma kadang-kadang maaf ya, bukan cuma kadang-kadang orang kalau sudah betul-betul cinta senang dengan dunia itu, yang sebagaimana saya katakan tadi ya, makilah haram haram mungkin makilah haram orang yang mentaibur di dunia, tak seneng di dunia, jauh boleh haram, halal tak kalah, halal tak kalah. Mereka senang lebur di dunia, kita lebur di dunia. Mungkin betapa banyak para sahabat, para ulama-ulama kadinto, ketika diluaskan rezekinya oleh Allah, dibentang rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sombong. Salah situ ulama mulai dokter bersekakan sombong, ya Allah, mereka beres itu ada. Oke, mulai dokter mereka penyakakan sombong ulama mereka. Ibaratnya mestinya nang kulkas beda bang anggur, beda jeruk, beda habis. Napa saya kakan ini kan beda. Mungkin. Mereka sombong ulama. Harus keluar selaku laki, belum ditangkap, belum ditangkap. Sampai sebeda lah beri sampai ada. Mereka ulama mengukur sampean, wah sombong aduh kosong. Ada apa nih kulkas ya, nih freezer ya, nih topor, bebong tade, hilang ngamuk nyonya ya. Terus tade, telur tade, cuko tade, daging tade, waduh, dia ngomong jerum varian dia. Oh, bisa sompok, selake soalnya lagi bina rajin berkangan ngamuk dikiri yang tak ada apa-apa ya. Lain biulah berarti itu ngecerita ya. Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini kan orang ulama yang terkenal dan juga ulama semelarat tuh, padahal beliau ini mau terosofi bisa ulama Ibnu Hajar Al-Haytami ini kan sampai bila mereka ketika Al-Jibi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini kan tahu ada orang masih yang laki melaku juga orang ajar ya taki soki mulai bila taki soki wah apa rajina Syekh Imam Rabi soki nyaman Mas Andi tua Andi akhirnya sebilah mereka rajinnya itu minta talak tuh, lagi, mas, talak lengkong kalau tak kuat tuh hingga akhir, mulai dari tak mulai bilang dari ya, ukoh mulai kabin dari terus tak membangun, nakal mulai bilang dari tak membangun, bilang ya, akhirnya karena sudah tahu sebenarnya mereka diajak doso ayo rongkok ayo sekian ini berair ayo nen bagi pas sekeluar kena air emas ayo emas ini boleh
Sampai pintel ada memang kakek mau gelom di sengkok ya kalau kata ini ya beli ada somor mau kakek gelom di sengkok kodi nentunya sampai akhir mau kakek tak seneng di kok lebih belah masuk ya wis daya bae setembok berarti setembok gitu jangan tak bisa ada yang bertanya wis sedu tembak pebalik setembak gimana tak bisa mau kakek terlalu di sengkok sampai akhirat dia pebalik kapi kalau tembak kakek harus sabar akhirnya dia usah ya mau dia kau terlalu di sampai sampai akhir pebalik kalau tembak pas dulu ya bagaimana Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami kadinto peneking karena napa tak bisa sogil karena di dalam hatinya itu neng dalam hati mereka terdapat yang mana benci di dunia tak senang di dunia sampai tak senang di dunia sibuk alkitab sibuk ibadah sibuk membaca Quran terus yang setiap hari di hati saya pelakon. Kemudian kata Nabi Muhammad tadi kunu min abna'iddin, jadilah kalian semua wahai umatku budaknya atau anak buahnya agama yang harus kita pertahankan, agama yang harus kita bela. Wala takunu min abna'id dunya, jangan pernah kita ingin menjadi budaknya dunia. Kalau kita menjadi budaknya dunia maka kita akan celaka. Kemudian innad dunya seongkunat dunya qadir tahalat ya qadir tahalat mauliyatan wa innal akhirat qadir tahalat mukbilatan. Seongkunat dunya ini akan pergi dan akan meninggalkan kita, dan seongkun akhirat itu kita akan menemuinya. Maka kita akan menuju ke akhir. So kita tidak apa kayanya seperti apapun kita, sebanyak apapun harta kita, kalau sudah kita meninggal pasti akan kita tinggal. Ya walaupun kita bertahun-tahun bekerja mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan dunia, mengumpulkan keses banyak-banyak, pasti akan kita tinggal kekayaan kita. Makanya ini adalah satu pelajaran. Wa'ala ingatlah innakum fi yawmi amalin laisa fihi hisabu. Semampun kakek dan mendengar. Wahai kalian wahai umatku, pada saat yang mana kalian bisa beribadah tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Manusia selama hidup di dunia, selama manusia itu masih hidup di dunia, tempatnya beramal, tempatnya ibadah, yasinan, tahlilan, istighosaan, molotan, kita boleh lakukan di masa. Apakah ditanya di Allah Subhanahu Wa Taala? Kapan ditanya Allah? Innakum yushikuna ya fi yaumi hisabin laisa fihi amalun. Seongkunah kalian akan mengalami sebentar lagi mengalami yang namanya yaumil hisab, hari yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan di situ kita tidak bisa akan beramal lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengoreklah sedah dari dunia mereka, tak bisa belajar, tak bisa baca Al-Quran, tak bisa zikir, tak bisa molotan, tak bisa istighosah, napa baik, tak bisa ikhlas. Cuma yang akan kita yang kita akan alami nanti yaitu pertanggungjawaban. Bulan bilang pakai beri omor bingkok beri apa, bilang pakai beri bok terseluar beri apa, beri berde apa beri maksiat. Ini hari hisab, hari yang mana akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa selalu di akhirat, selalu di agama, mempeng ngelakukan ibadah
sehingga kita menjadi orang yang untung nek dunia kelaban akhir kumpul sampai aku nek akhirnya kumpul di orang-orang soleh, kumpul di anbiya wal mursalin wal ulama wal sholihin wa asnatul taufiq dari kafurin Allah kabilah hasibah wa nabiyyina ma'asum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.